Perkenalkan, nama saya Anton Prabowo dari kelas MD4A. Saya akan mempresentasikan diri untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Materi yang saya bawakan yaitu tentang metode penilaian saham sukuk. Yang pertama yaitu ada definisi sukuk. Di dunia internasional obligasi dikenal dengan nama sukuk. Kata sukuk dapat ditemukan dengan mudah pada literatur sistem komersial klasik. Asal kata sukuk dan dari bahasa Arab yang artinya sak atau tunggal dan sukuk jamal, yaitu mempunyai makna sama dengan sertifikat atau lagi enhance pendapatan dalam Muhammad Kamal Jubair. Itu yang kedua yaitu tentang jenis-jenis sukuk. Yang pertama, ditinjau dan segi jenis akadnya Sudarsono mendapatkan 2008 berdasarkan standar syariah The Accent wa Average Inclusion Islamic Financial Institution. Itu yang pertama. Pertama itu kan dibagi menjadi dua, yaitu namanya sukuk ijrah dan sukuk mudaroh. Yang sukuk ijrah merupakan akad pemindahan hak daya guna atau barang atau apapun jasa tanpa diikuti oleh ijrah. Merupakan sukuk yang dimuncul berdasarkan aset berwujud yang dapat disewakan. Yang kedua yaitu sukuk mudharabah. Di sini suku mudharabah itu yaitu suku yang disepakati berdasarkan perjanjian atau akad. Mudharabah itu yang mana salah satunya pihak menyediakan modal. Rob al-Mutahhib adalah pihak lain. Keuntungan dari kerjasama ini adalah akan dibagi berdasarkan perbandingan pihak seumpama berdasarkan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya dan pihak yang menjadi penyedia modal. Dan yang kedua itu yang jenis macam sukuk. Yang kedua itu adalah ditinjau atau pihak penerbit. Di sini akan dibagi menjadi dua yaitu tentang sukuk koperasi dan sukuk berharga syariah dan negara atau disingkat SBSN. Untuk sukuk koperasi, sukuk merupakan jenis obligasi syariah yang kemudian diterbitkan oleh suatu perusahaan dan harus memenuhi prinsip syariah. Yang kedua yaitu surat bahga syariah negara atau tersebut SBNS. Untuk surat berharga syariah negara ini kemudian diisi dengan SBNC atau dapat disebut juga sukuk negara. Merupakan surat berharga negara yang diadakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atas kelengkapan terhadap aset SBNSN. Jenis sukuk itu ketiga yaitu ada ditinjau dan pembagian atau pendapatan hasil. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama sukuk margin, sukuk free, dan sukuk bagi hasil. Yang pertama sukuk margin. Sukuk margin adalah sukuk yang proses pembayaran pendapatan bersumber margin di antara sukuk murhabot, sukuk salam, dan sukuk besar. Sukuk fee merupakan sukuk yang memproses pembayaran pendapatan bersifat tetap atau tidak berubah karena bersumber dari pendapatan tetap. Yang ketiga yaitu sukuk bagi hasil, di mana di sini dijelaskan oleh sukuk bagi hasil itu merupakan sukuk yang diproses pembayaran atau pendapatannya yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang pembayarannya melalui sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah.
Yang keempat, macam-macam jenis sukuk yaitu bisa dibilang ditinjau dan basis aset berdasarkan basis aset dikelompokkan dalam jenis sukuk, yaitu sukuk aset, sukuk mencatatkan atau sukuk value. Oke, di sini kita akan kembali ke mekanik kepemilikan sukuk, di mana itu sukuk adalah suatu instrumen proses pendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan ketetapan tata syariah dan ketentuan otoritas atau jasa keuangan atau disebut OJK. Tentang efek syariah pada masa ini dapat kita saksikan bahwa para ekonomi Islam atau kontemporer sudah menampilkan bukti usaha yang di luar biasa terhadap keuangan dan perbankan. Hal ini dapat kita lihat lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri kokoh melalui produk-produk berdasarkan hukum syariahnya. Yang itu mekanik investasi sukuk. Sukuk ada yang dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti sukuk tabungan 007 atau ST007 yang pemesanannya dapat dilakukan berupa dana minimal 1 juta. Namun selain begitu, dari tenor 2 bulan, sukuk seperti ini mempunyai imbalan pengambang dengan berdasarkan minimal floating atau floating with for sebesar 5,50% PA dan sangat mengacu pada BI 17 menyandai report rate. Yang dimaksud bergabungan di sini dalam jumlah besaran memperoleh imbalan untuk tabungan akan disesuaikan dengan perolehan riba BI 7 day. Oke, ini contoh banking dalam waktu ditentukan. Berikut ada contoh berinvestasi sukuk. Contoh pertama, seseorang investor memberikan saham untuk melalui pasar berdasarkan sebesar 100 juta. Kemudian tahunnya apabila sukuk tersebut tidak dijual sampai hasil 100 juta atau 100 juta dikali 6% atau 1,2 setengah atau 500, investor akan menerima uang sebesar 500 setiap per bulannya. Itu sukuk. Contoh kedua yaitu investor B akan membeli saham. Untuk kedua itu ada investor B akan membeli saham sukuk pada pasar sebesar 70 juta. Dengan singkatnya, imbalan sebesar 6,3% per tahunnya apabila suku tersebut saja akan makan di investor B akan memperoleh 70.000 dikali 6,3% atau dikali 1 banding 12 sedangkan 367.500 dan menghitung kapital lolos sebesarnya. Itu tadi yang terakhir, yang contoh-contoh ini. Sekarang kesimpulan dari tentang keuangan sukuk, yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan investasi yang luar biasa terkondusif untuk mengurangi beban utang luar negeri untuk milu pemerintahan sebagainya atau menerbitkan sukuk untuk mengulang investasi. Namun penerapan sukuk negara adalah sudah mulai berkembang dan dinikmati. Di samping itu perlu dipahami prinsip perdagangan dalam Islam mesti bebas dari bunga, kemudian kerugian harus berada pada masing-masing orang pihak yang terlibat dalam pembiayaan, sementara keuntungan harus dilakukan berdasarkan usaha atau pengambilan risiko. Sekian penjelasan dari saya tentang materi metode penilaian saham sukuk. Sekian dari saya, Anton Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.